Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu pertama, di bulan yang baru, bulan ketiga, di tahun 2022, tahun peningkatan dan tahun kelimpahan. Saya tetap percaya bahwa visi Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya, bagi gereja yang kita kasih bersama ini, tidak akan kembali dengan sia-sia. Justru sebaliknya, visi Tuhan ini akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan juga kehidupan saya dan juga kehidupan kita semua jemaat-jemaat Tuhan Jesus Christ Church yang telah bergabung dalam ibadah online di pagi hari ini. Bahwa tahun ini akan menjadi tahun kemenangan, tahun kelimpahan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah, apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, Tuhan Yesus Kristus kita memenuhi hidup kita dengan kasih karunia-Nya, dengan kebaikannya, dengan pertolongannya, dengan kesetiaannya, sehingga pada akhirnya kita bersaksi dan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak meninggalkan hidup kita, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook Pastor Verona dan juga di channel YouTube Pastor Verona Official. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang berasal dari seluruh tanah air negeri Indonesia ini, ataupun yang dari Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Semenanjung Sabah Sarawak, dan juga Hong Kong, Cina, Taiwan, Turki, Korea, dan Amerika, Kanada, Jepang, Inggris, dan juga negara-negara lainnya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami ada di minggu pertama, di bulan yang baru, di bulan Maret, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Kami yakin lewat ibadah pada pagi hari ini, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dikuatkan, kami yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan lewat ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini. Dimanapun kami, siapapun kami, apapun latar belakang kami, mujizat Tuhan terjadi lewat seluruh rangkaian ibadah kami. Berkati kesaksian-kesaksian, berkati doa-doa, berkati kebenaran firman Tuhan, dan juga berkatilah perjamuan suci yang akan kami lakukan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin lewat doa-doa kami pada pagi hari ini, kami yang sakit, kami yang lemah, dikuatkan dan menerima mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook dan di YouTube Pastor Verona Official, saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung di siaran langsung ibadah Minggu Anugerah yang pertama di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kiranya berkat Tuhan melimpah dan tercurah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian. Mari saya ingin berdoa di pagi hari ini. Saya tergerak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami insomnia. Saudara sedang mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Saudara mengalami stres, mengalami depresi. Sudilah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita berdoa. Saya yakin dan percaya mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin saudara selama ini tersiksa, ingin tidur tenang rasanya sulit sekali. Harus meminum obat penenang, harus banyak berbagai metode, harus ini, harus itu. Tetapi biarlah melalui ibadah Minggu Anugerah ini, saudara benar-benar disembuhkan, saudara benar-benar dipulihkan, dan saudara benar-benar menerima kesembuhan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi, saudara bisa istirahat dengan nyenyak, saudara bisa tidur dengan nyenyak, dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan untuk selama-lamanya lewat hidup saudara dan saya. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit insomnia, stres dan depresi, tertekan, nggak bisa tidur, bawaannya takut, cemas, bimbang, khawatir.
Bolehlah kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, letakkan tangan kanan di dada seperti ini, dan arahkan tangan kiri saudara di layar handphone, di layar tab, di layar kaca Bapak Ibu Saudara, dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah siaran langsung ini. Apabila di antara mereka ada yang mengalami insomnia Tuhan, sulit tidur, sulit beristirahat dengan tenang, mereka mengalami stres, mengalami depresi, harus tergantungan obat penenang, khawatir, bimbang, cemas, ketakutan, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Lewat penumpangan tangan kiriku ini Tuhan, lewat mulut bibir dan perkataanku ini Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan dari rasa stres, depresi, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, dan kami bisa tidur dengan nyenyak Tuhan malam hari ini dan untuk selama-lamanya. Kami yang punya masalah penyakit insomnia, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Insomnia kami disembuhkan Tuhan. Kami bisa tidur nyenyak. Kami bisa tidur tanpa ketergantungan obat, tanpa terapi-terapi apapun. Stres kami sembuh, depresi kami sembuh. Setiap roh depresi, roh stres yang menghantui kehidupan kami, yang melanda hidup kami, aku tarik, aku cabut, aku patahkan kuasanya in Jesus name. Lepaskan kami Tuhan. Kami percaya melalui kuasa darah Yesus, lewat firman Yesus, lewat doa seperti ini. Kami yang mengalami insomnia, kami yang mengalami stres, kami yang mengalami depresi, kami akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Ketika saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini untuk mereka yang sedang mengalami depresi dan stres dan insomnia dan ketakutan, bimbang dan lain sebagainya. Dan pagi hari ini juga aku ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami darah tinggi, hipertensi ataupun darah rendah ataupun anemia. Izinkan saya, Pastor Verona, mendoakan Bapak Ibu Saudara agar Bapak Ibu Saudara benar-benar menerima pemulihan dan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami darah tinggi, hipertensi, atau darah rendah, atau anemia, apapun itu namanya, izinkan saya berdoa dan izinkan kuasa Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara dengan sempurna. Mari kita berdoa, letakkan tangan kananmu di dada seperti ini, arahkan tangan kirimu ke layar kaca, tempelkan dengan tangan kiri saya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan, biarlah mereka yang sedang mengalami darah tinggi, mereka yang sedang mengalami darah rendah, hipertensi, anemia, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka semua di pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tekanan darah kami normal, tekanan darah kami tidak encer, tekanan darah kami tidak kental, tekanan darah kami tidak tinggi, tekanan darah kami tidak rendah. Sel darah merah kami sehat, sel darah putih kami sehat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan kami, darah Yesus memulihkan kami, darah Yesus membebaskan kami, sehingga pada akhirnya hidupku disembuhkan, hidupku dipulihkan. Aku terima mujizat hari ini. Tekanan darahku normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak darah rendah, kami tidak hipertensi, darah kami tidak kental, darah kami tidak encer. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan pagi hari ini. Jama, 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 dan jama. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tuhan jama, Tuhan pulihkan, Tuhan jama, Tuhan pulihkan. Tuhan jama, Tuhan pulihkan. Tuhan jama, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Darah Yesus menyembuhkan semua darah kami, baik yang hipertensi, darah rendah, anemia, kekentalan darah, darah encer. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya ingin menyapa kembali Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah setia beribadah di pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara pagi hari ini
ingin memberkati banyak orang lain, sudilah Bapak Ibu Saudara bagikan ibadah siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup WhatsApp, dan di seluruh digital platform media Bapak Ibu Saudara. Copy linknya, bagikan sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bagikan siaran langsung video ini, ibadah langsung video ini, Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Orang dijamah, disembuhkan, dipulihkan, sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya menerima berkat dan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara bisa bagikan di Facebook Bapak Ibu Saudara, di beranda-beranda Bapak Ibu Saudara, di grup-grup Facebook Bapak Ibu Saudara, ibadah siaran langsung ini, dan juga di grup-grup WhatsApp dan grup-grup Telegram. Mari saya ingin berdoa hari ini, pagi hari ini, apabila Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan siaran langsung ini, sedang mengalami terpapar virus COVID-19. Saudara sedang dirawat di rumah sakit mungkin, atau sedang dirawat isolasi mandiri di hotel, di rumah, di kos-kosan, di kontrakan, yang sedang mengalami anosmia, hilang indera penciuman, dan lain sebagainya. Izinkan saya, Pastor Verona, mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun bukan hanya untuk virus COVID-19 saya berdoa, tapi saya juga berdoa buat mereka yang sedang terpapar HIV/AIDS, yang sedang terkena nyamuk demam berdarah, dan juga mereka yang mengalami sakit hepatitis. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, arahkan tangan kiri Bapak Ibu Saudara di layar kaca di pagi hari ini. Letakkan tangan kanan di dada dan izinkan aku berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sedang rawat isolasi mandiri, rawat di hotel, di rumah, di kontrakan, di kos-kosan, ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit karena mereka terpapar COVID-19. Baik itu varian lama, varian baru, dan varian terbaru. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Paru-paru mereka sehat, tenggorokan mereka sehat, demam mereka hilang, lemas-lemas mereka hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Tuhan jamah mereka yang terpapar virus COVID-19. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamahlah Tuhan, sembuhkanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya minggu ini minggu mujizat bagi jemaatmu yang sedang isolasi mandiri. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam waktu beberapa hari ke depan, hari Senin, Selasa, Rabu, saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan malam hari ini, fisik saudara, imun saudara kembali kuat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang juga mengalami sakit autoimun, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, autoimun kami dilepaskan oleh Tuhan, dibebaskan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang terpapar HIV/AIDS, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan HIV/AIDS. Darah Yesus memulihkan AIDS dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu tertular lewat hubungan seksual, jarum suntik, apapun itu, cabut ya Tuhan, cabut dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang terkena hepatitis A, B, atau C, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami tolak setiap kelemahan tubuh, virus apapun dalam tubuh kami. Terlepas ya Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika kami dalam perjamuan suci, mujizat Tuhan terjadi menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini juga saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit masalah ginjal. Ginjal saudara bermasalah, saudara cuci darah, dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa. Letakkan tangan kananmu, tangan kirimu di ginjal kanan dan ginjal kirimu seperti ini. Tangan kanan di ginjal kanan, tangan kiri di ginjal kiri. Dan izinkan lewat mulut perkataan dan doaku, Tuhan menjamah ginjal Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa. Pagi hari ini bagi jemaat Tuhan baik di Facebook ataupun di YouTube yang baru bergabung. Mereka punya sakit masalah ginjal. Ginjalnya punya batu ginjal, ginjalnya cuci darah, ginjalnya bermasalah. Aku berdoa pagi hari ini menjelang siang, darah Yesus menyembuhkan kedua ginjal kami, baik ginjal kanan ataupun ginjal kiri. Di surga Engkau memiliki banyak stok ginjal ya Tuhan. Jamah sembuhkan ginjal kami. Pakai kami untuk menjadi alat kesaksian di tangan-Mu Tuhan. Sembuhkan kami yang cuci darah. Biarlah ginjal kami dicuci dengan kuasa darah Yesus. Benar-benar menyembuhkan penyakit kami. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami yakin dan percaya
ginjal kami dijamah dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya, kami berdoa ya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, ginjal kami disembuhkan, baik yang kanan ataupun yang kiri. Mujizat Tuhan terjadi, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan shalom semua jemaat-jemaat Tuhan, baik yang di YouTube ataupun yang di Facebook. Kita percaya hari ini, pagi hari ini, di minggu pertama, di minggu mujizat ini, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya bagi setiap kita semua. Dan buat ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung, bolehkah Bapak Ibu Saudara bagikan ibadah langsung ini di grup-grup Facebook, di grup-grup beranda Bapak Ibu Saudara sekalian, di beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan juga di WhatsApp Bapak Ibu Saudara, sehingga memberkati banyak orang. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, ada ribuan jemaat, bolehlah sudilah membagikan siaran langsung ini di banyak orang, di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga grup-grup WhatsApp, Telegram, dan seluruh sosial media kita. Dan pagi hari ini, saya ingin berdoa kembali secara global, secara korporat, tentang kelemahan tubuh, segala sakit penyakit, dan juga pergumulan Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan, apabila Bapak Ibu Saudara mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun, Saudara letakkan tangan kanan saja di bagian tubuh yang sakit, dan arahkan tangan kiri di layar kaca Saudara. Apapun sakit Saudara, Saudara tidak bisa jalan, Saudara stroke, Saudara punya sakit apapun, semua jenis sakit penyakit, aku ingin berdoa pagi hari ini buat seluruh jenis sakit penyakit. Biarlah melalui kuasa doa di pagi hari ini, mujizat terjadi atas kehidupan Saudara yang ada di Bali, di Bogor, di Jawa, di Yogyakarta, di Amerika, di negara-negara lainnya. Mujizat terjadi memulihkan kehidupan kita. Mari letakkan tangan kanan Saudara di dada seperti ini, dan arahkan tangan kiri Saudara di layar kaca. Izinkan saya berdoa untuk segala jenis kelemahan tubuh dan segala sakit penyakit. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Aku berdoa ya Tuhan, biar mereka dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Apapun kelemahan tubuh kami, apapun sakit penyakit kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, menjamah, memulihkan, membebaskan, melepaskan kami dari segala kelemahan tubuh kami, dari segala pergumulan kami, dari segala keterikatan kami. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit kami pagi hari ini sembuh, dipulihkan. Tubuh kami baik Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami yakin, kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Apabila ada di antara kami yang sedang bergumul ya Tuhan, masalah ekonomi, keuangan, keluarga, rumah tangga, bisnis, dagang, usaha, pekerjaan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan limpahi. Kami yakin, kami percaya sepanjang bulan Maret ini, kami hidup dalam anugerah Tuhan, kami hidup dalam berkat Tuhan, kami hidup dalam kelimpahan Tuhan, kami hidup dalam kemenangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima mujizat sekarang juga. Saudara yang sedang tergeletak di rumah ataupun di rumah sakit, minggu yang berbahagia ini, di pagi hari ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Siapapun saudara, apapun latar belakang hidup saudara, darah Yesus menyembuhkanmu, memulihkan sakit penyakitmu. Mujizat terjadi pagi hari ini. Terima mujizat, terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, aku yakin, aku percaya mujizat Tuhan dinyatakan untuk menyembuhkan semua orang yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan keluarga-keluarga, rumah tangga orang percaya dipulihkan, suami istri dipulihkan, perceraian kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hutang pihutang Tuhan pulihkan. Masa depan jemaatmu juga diberkati oleh Tuhan. Masalah keluarga, rumah tangga, anak-anak dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami berdoa, Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, dan melepaskan segala keterikatan kami. Keluarga kami diberkati, suami istri rukun,
orang tua dan anak dipulihkan, mertua dan menantu dipulihkan, ipar dengan ipar dipulihkan, kakak dan adik dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya minggu pagi hari ini penuh dengan mujizat, sukacita, damai sejahtera, dan hal-hal dahsyat lainnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ribuan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin, kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Dan kami terima mujizat lewat ibadah minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudara, saya sudah berdoa buat saudara, baik saudara yang ada di YouTube maupun saudara yang ada di Facebook. Kita yakin, kita percaya melalui doa-doa ini, sakit saudara disembuhkan, kelemahan saudara dipulihkan, keterikatan saudara dimerdekakan, dilepaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di minggu pertama ini, di minggu yang berbahagia, di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa membagikan ibadah langsung ini, siaran langsung ibadah ini, di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup keluarga WhatsApp dan teman-teman rohani dan lain sebagainya. Bagikan siaran langsung ibadah ini. Yang di Indonesia, bagikan di seluruh Indonesia. Yang di Malaysia, bagikan seluruh Malaysia. Dan di negara-negara lain, di wilayah-wilayah kota lain juga membagikan ibadah siaran langsung ini. Letakkan tangan kanan kita di dada seperti ini. Sama-sama ikuti pengakuan iman yang akan kita akui, yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku disertai, dipelihara, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama kita katakan amin, amin. Di minggu yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan membahas satu tema yang berbicara tentang jangan putus asa. Sama-sama katakan dengan saya. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya. Belum semua, sama-sama yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya. Saya tidak boleh hidup dalam keputusasaan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya. Saya tidak boleh hidup dalam keputusasaan. Keluargaku tidak boleh hidup di dalam keputusasaan. Rumah tanggaku tidak boleh hidup di dalam keputusasaan. Pekerjaan bisnisku tidak boleh mengalami keputusasaan. Pelayananku tidak boleh hidup dalam keputusasaan. Seluruh aspek hidupku tidak boleh hidup dalam keputusasaan. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya. Amin. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal ke-21, mulai dari ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian, Injil Yohanes pasal 21, mulai dari ayat yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus dan Nathanael dari Kana, Galilea, dan anak-anak Zebedeus serta dua orang murid lainnya sedang ada bersama-sama. Ayat 3. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya,
kami juga ikut pergi bersamamu. Lalu mereka pergi dan segera naik ke dalam perahu. Tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah Yesus mati di atas kayu salib dan setelah Yesus dikuburkan, maka iman murid-murid mulai terguncang. Maka murid-murid tercerai-berai. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, ketika gembala ditangkap, maka domba terpukul tercerai-berai. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kondisi keadaan murid-murid pada saat Yesus telah mati di atas kayu salib dan dikuburkan di dalam kubur, maka murid-murid mengalami yang namanya keputusasaan, kebimbangan, kehilangan harapan. Karena mereka berpikir pelindung mereka, guru mereka, nabi mereka, Tuhan mereka sudah mati, tidak mungkin hidup kembali, sudah tergantung di atas kayu salib, dan mayatnya sudah dipindahkan dari salib menuju ke kubur, di mana salah satu murid Yesus memohon kepada pemerintahan pada saat itu untuk mengambil mayat Yesus, merempahi mayat Yesus, dan membaringkan di dalam kuburnya. Tetapi murid-murid mengalami kehilangan harapan, mengalami ketakutan, mengalami tekanan, dan mengalami keputusasaan. Karena pada saat itu ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, para Sanhedrin, dan seluruh tentara Romawi sudah menang dalam pemikiran mereka untuk meniadakan, bahkan menyingkirkan pribadi Kristus Yesus. Namun murid-murid lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan-tangan orang berdosa untuk dianiaya, diadili, dicemooh, dipukuli, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, anak manusia akan bangkit dari maut, dari kematian, dan akan mempermuliakan nama Elohim. Ini yang murid-murid lupa. Murid-murid hanya mengingat, hanya fokus kepada kematian Yesus, kepada kekalahan yang mereka terima. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memilih murid-murid untuk menjadikan mereka penjala manusia. Awalnya mereka berprofesi sebagai seorang penjala ikan, seorang nelayan. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus mengubah Simon Petrus dan seluruh murid-murid untuk menjadi penjala manusia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Yesus dikuburkan, iman mereka mulai goyang. Pengharapan mereka mulai sirna. Dan kepercayaan mereka kepada janji-janji firman Tuhan mulai sirna. Sehingga pada akhirnya muncullah ayat ini. Petrus kembali kepada kehidupan yang lama. Dari penjala ikan menjadi penjala ikan kembali. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak melihat kegagalan kita. Tuhan tidak melihat iman ketidakpercayaan kita. Tuhan tidak melihat kekurangan hidup kita. Meskipun demikian, Simon Petrus kembali kepada kehidupan yang lama. Namun tetap Yesus mengasihinya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, rasa putus asa dapat membuat hidup kita kehilangan fokus dan tujuan hidup kita. Siapapun kita, baik kita pemuka agama, rohaniawan, bisnismen, pelayan Tuhan, pengusaha, kaum profesional, artis, para pedagang, pejabat tinggi negara. Ketika rasa keputusasaan tinggal dalam hidup kita, memenuhi kehidupan kita, maka rasa putus asa tersebut dapat membuat hidup kita kehilangan fokus dan kehilangan tujuan hidup. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami rasa putus asa karena kegagalan satu dan lain hal. Saudara mungkin waduh saya gagal bisnis, akhirnya saya putus asa, kehilangan harapan dan lain sebagainya. Maka rasa putus asa ini dapat membuat hidup kita kehilangan fokus dan tujuan hidup kita. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam rasa keputusasaan, yang pertama akan cenderung mempertanyakan
keberadaan Tuhan. Orang yang hidup di dalam keputusasaan, dia akan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mungkin sakitnya sudah terlalu berlarut-larut lama. Dia alami, dia derita, kansernya lama, tumornya lama, stroke-nya lama, bahkan penyakit-penyakit lainnya lama. Dia pasti akan cenderung putus asa dan mempertanyakan eksistensi Tuhan. Eksistensinya Tuhan dia akan pertanyakan dan keberadaannya dia akan pertanyakan. Masih ada nggak sih ini Tuhan? Tuhan dengar nggak doa saya? Kok sampai sekarang sakit saya belum disembuhkan? Kok mujizat belum terjadi atas hidup saya? Orang yang putus asa akan cenderung mempertanyakan Tuhan itu di mana? Apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan peduli dengan saya? Apakah Tuhan nggak mengasihi saya? Saya ini udah lama miskin. Saya ini udah lama susah. Saya ini udah lama hidup dalam sakit penyakit. Saya ingin hidup jadi orang kaya. Saya ingin popularitasnya naik. Saya ingin pangkat kedudukan saya naik. Orang yang sudah putus asa, saudara, dia akan menanyakan besar-besar, di manakah Tuhan itu berada? Kapankah Tuhan menjawab doa saya? Kapankah Tuhan memulihkan hutang piutang saya? Kapankah Tuhan melawat saya? Padahal saya pernah pergi ke gereja, saya sering mengembalikan persembahan, memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, saya sudah melayani, tapi dia hidup dalam keputusasaan. Rasa putus asa dapat membuat hidup saudara dan saya mempertanyakan keberadaan Tuhan, mempertanyakan kebesaran Tuhan, mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Oleh karenanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai gembala jemaat, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan hidup di dalam rasa putus asa. Sekali lagi, saya mohon Bapak Ibu saudara, jangan hidup di dalam rasa keputusasaan. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh putus asa. Amin. Saya tidak boleh putus asa. Bisnis saya tidak boleh putus asa. Pelayanan saya tidak boleh putus asa. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita nggak boleh putus asa. Karena kita masih punya Tuhan Yesus yang besar, yang menyertai, membimbing, memberkati, dan membela hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, orang yang hidup dalam rasa keputusasaan, dia akan cenderung meragukan firman Tuhan. Aduh, firman Tuhan itu nggak terjadi atas hidupku. Katanya Tuhan bawa kelimpahan, tapi hari ini saya masih miskin. Orang yang hidup dalam putus asa, dia akan meragukan firman-Nya. Dia bukan hanya meragukan keberadaan Tuhan, tapi dia juga akan meragukan kebenaran firman Tuhan. Katanya Tuhan menyertai, mana kok saya ditinggali? Mana kok saya susah? Mana saya kok miskin? Katanya Tuhan berfirman, aku datang bawa kelimpahan. Kok saya masih miskin? Saudara sedang mengalami keputusasaan. Karena rasa putus asa yang pertama, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Yang kedua, meragukan firman Tuhan. Sakit saya nggak sembuh-sembuh. Katanya Tuhan adalah penyembuhku. Katanya Tuhan berfirman di atas kayu salib, it is finished, sudah selesai. Dia menanggung kutuk dosa kita. Dia menanggung sakit penyakit kita. Mana? Buktinya sampai hari ini saya nggak sembuh-sembuh. Buktinya sampai hari ini saya masih dalam sakit. Saya masih di rumah sakit. Saya masih ketergantungan obat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pulihkan terlebih dahulu rasa putus asa kita. Ketika rasa putus asa kita sudah dipulihkan Tuhan, maka kita bisa melihat firman-Nya yang ajaib, yang menerangi hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan-jalan kita, menerangi hidup kita, mengubahkan hidup kita, memberkati hidup kita, dan memulihkan hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang selanjutnya, orang yang hidup dalam rasa keputusasaan akan cenderung mudah melupakan janji-janji Tuhan. Dia lupa sama janjinya Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita. Karena putus asa, karena rumah tangganya hampir bercerai dan hampir putus asa, dia berpikir Tuhan itu nggak setia. Tuhan tidak mengenapi firman-Nya. Katanya Tuhan benci perceraian, tetapi suami saya kok malah menggugat saya cerai. Katanya Tuhan benci perzinahan, kok istri saya selingkuh tidur dengan laki-laki lain. Kok suami saya pergi dengan perempuan lain. Karena kita putus asa, sehingga pada akhirnya kita lupa dengan janji-janji Tuhan. Kita hanya fokus dengan masalah, kegagalan, kehancuran.
ketidakberhasilan kita, masalah demi masalah, kita hanya fokus di sana, sehingga kita melupakan janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan berkata ketika Tuhan berjanji, Dia mengikat janjinya dengan sumpah kepada hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh melupakan janji Tuhan. Amin. Orang yang putus asa akan mudah melupakan janji Tuhan. Dan yang terakhir, bahayanya orang yang hidup dalam rasa keputusasaan akan cenderung hidup dalam perasaan emosi yang tidak stabil. Setiap hari dia emosi terus, saudara. Karena putus asa, karena frustasi, karena kehilangan semangat, kehilangan harapan. Saya udah umur 30 tapi belum punya pasangan hidup. Saya udah menikah 5 tahun tapi belum punya keturunan. Saya sudah berobat tapi tak kunjung-kunjung sembuh. Akhirnya dia marah-marah, dia emosi, dia salahkan orang tuanya, dia salahkan pasangannya, dia salahkan suaminya, dia salahkan istrinya. Karena kamu sih, akhirnya usaha saya jadi berantakan. Karena kamu sih, saya menikahi kamu. Perempuan sial, sehingga pada akhirnya usaha saya tidak ada satupun yang berhasil. Orang yang putus asa akan cenderung emosinya tidak stabil. Yang pertama, dia akan cenderung mempertanyakan keberadaan Tuhan. Yang kedua, dia akan meragukan Tuhan. Yang ketiga, dia akan melupakan janji-janji Tuhan. Dan yang keempat, orang yang putus asa cenderung hidup dalam perasaan emosi yang tidak stabil. Mudah meledak-meledak, mudah marah, mudah mempersalahkan orang, mudah mempersalahkan keadaan, mudah juga mempersalahkan diri sendiri. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu saudara dan saya ketahui bahwa putus asa bukanlah suatu keadaan, melainkan suatu keputusan hidup. Sama-sama katakan dengan saya, putus asa bukanlah suatu keadaan, melainkan suatu keputusan hidup. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, rasa putus asa bukanlah suatu keadaan, melainkan suatu keputusan kehidupan kita. Keadaan boleh tidak menyenangkan, keadaan boleh sangat memberatkan hidup kita, namun keputusan ada di tangan hidup saudara dan saya. Apakah kita mau kecewa? Apakah kita mau marah-marah? Apakah kita mau kehilangan harapan? Apakah kita mau lemah iman? Atau apakah sebaliknya, kita percaya Tuhanku setia, tidak akan meninggalkan hidupku, Dia akan memberkati hidupku, Dia akan menyertai hidupku, Dia akan menolong hidupku, Dia akan pelihara hidupku, karena aku yakin, aku percaya, bagi Yesus dan bagi aku, tidak ada perkara yang mustahil, karena aku yakin dan percaya firman-Nya ya dan amin. Ketika Dia berfirman, maka firman-Nya pasti akan digenapi. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan kesaksian. Gereja kita sedang mengontrak tempat baru sampai tahun 2026. Gereja Jesus Christ Church di Jakarta, kita putuskan, kita meetingkan, kita rapatkan dengan seluruh pelayan Tuhan Gereja Jesus Christ Church untuk kita cari tempat untuk kita kontrak. Saudara, singkat cerita, kami bayar down payment. Waktu kami bayar down payment, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari tahun 2020 hingga tahun 2026. Kita kontrak, kita tanda tangan, saya tanda tangan mewakili gereja sebagai gembala jemaat. Waktu kita kontrak, waktu kita tanda tangan, tiba-tiba beberapa bulan kemudian, 1 bulan kemudian setelah kita tanda tangan, pemerintah Republik Indonesia melalui salah satu kementeriannya memberitakan informasi bahwa virus COVID-19 sudah masuk di Indonesia. Kasus pertama dan kasus kedua. Singkat cerita, salah satu kementerian tersebut mengeluarkan surat edaran bahwa tidak boleh ada kumpul-kumpul keramaian dan lain sebagainya. Sehingga seluruh kegiatan ibadah ditutup total. Keadaannya harus semi-lockdown. Fase 1. PSBB tingkat 1. Semuanya takut, semuanya gentar, semuanya gusar. Dan kami harus menyelesaikan renovasi gedung kami. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya bersama dengan seluruh pelayan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tidak mau putus asa dengan keadaan. Keadaannya boleh menekan. Keadaannya boleh merugikan. Keadaannya boleh menakutkan. Tapi kami sadar, kami masih punya Yesus. Kami masih sadar, Yesus pasti akan setia. Yesus pasti akan menyertai. Yesus pasti akan memberkati. Dan saudara, seperti minggu yang lalu, saya menyampaikan laporan bahwa setiap persembahan,
perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami gunakan, kami pertanggungjawabkan setiap sen-sen rupiah ataupun mata uang asing lainnya yang diberikan bagi gereja kami Jesus Christ Church. Kami pertanggungjawabkan, kami gunakan untuk pembangunan rumah Tuhan gereja Jesus Christ Church. Nah, sebagai buktinya Bapak Ibu Saudara, kami tidak mau terlena dengan keadaan situasi ini. Kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau putus asa. Kami terus bergerak. Kami terus beriman. Kami terus percaya bahwa bagi Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara sudah melihat bukti minggu yang lalu. Hari ini, saudara boleh saksikan laporan dari gereja kami. Laporan dari saya, mewakili seluruh pengurus gereja Jesus Christ Church. Bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah masalah yang pelik yang cukup memberatkan kami, tapi kami tidak merasa putus asa. Kami tidak merasa kehilangan harapan. Kami tidak merasa tertekan. Karena kami punya Yesus yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara bisa melihat, menyaksikan laporan keuangan, laporan hasil uang yang Bapak Ibu Saudara berikan, persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja Jesus Christ Church, dan kami laporkan dengan laporan berikut ini. Ini pertanggungjawaban dari kami bahwa sampai hari ini kami siap untuk menggelar ibadah tatap muka, tentu dengan sesuai protokol kesehatan yang pemerintah Republik Indonesia anjurkan dan tetapkan. Berikut adalah cuplikan singkat video. Proses demi proses, kita akan persiapan pembukaan ibadah tatap muka di tanggal 15 April pada saat ibadah Paskah. Demikian videonya, saudara saksikan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau mulia. Kau sembuhkan sakitku dan hidupku. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau berkuasa. Saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Baru saja saudara menyaksikan video bagaimana kami sedang terus mempersiapkan proses persiapan pembukaan ibadah tatap muka. Di tengah kondisi yang tidak pasti, di tengah keadaan yang menekan, kami tidak mau putus asa. Kami terus tetap bergerak untuk kami akan persiapkan ibadah tatap muka. Video yang baru saja saudara saksikan adalah video di mana kami
pengharapan kami tidak mengalami keputusasaan, tidak mengalami kehilangan harapan. Justru sebaliknya, kami yakin, kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya masuk inti khotbah saya. Pertanyaannya adalah, mengapa pastor saya tidak boleh hidup dalam rasa keputusasaan? Mengapa orang percaya tidak boleh hidup dalam rasa keputusasaan? Mengapa orang Kristen, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, gereja, jemaat Tuhan tidak boleh hidup dalam rasa keputusasaan? Jawabannya sederhana. Yang pertama, mari kita lihat Yohanes pasal 21 ayat yang keempat, dikatakan demikian. Menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai itu, akan tetapi para murid-murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Mengapa kita tidak boleh hidup dalam rasa keputusasaan? Yang pertama, karena Yesus selalu ada dan setia untuk hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus selalu ada bagi hidupku dan setia bagi hidupku. Amin. Kita nggak boleh putus asa karena Yesus masih ada setia dalam kehidupan kita. Yesus tidak akan meninggalkan kita. Yesus tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Setiap dari kita pasti pernah mengalami kegagalan dalam bisnis, usaha, pelayanan, seluruh aspek kehidupan kita, dalam percintaan, dalam keluarga. Tapi percayalah, Yesus saudara dan Yesus saya tidak akan meninggalkan hidup kita. Kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh putus asa, karena Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan meninggalkan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya punya Yesus yang setia. Saya punya Yesus yang dahsyat, yang tidak meninggalkan hidup saya. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari percayailah, imanilah bahwa kegagalan kita tidak bisa merubah rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita hidup dalam kegagalan, karena setiap manusia pasti mengalami kegagalan. Tetapi jangan putus asa. Kalau hari-hari ini sakit saudara belum sembuh, jangan putus asa. Kalau hari-hari ini saudara usahanya mentok, sepertinya tidak ada yang beli, sepertinya tidak diberkati, jangan menyerah. Jangan lekas-lekas patah semangat. Jangan lekas-lekas putus asa. Percayalah, Tuhan selalu ada, setia, menyertai, dan mendampingi hidup saudara dan saya. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh hidup dalam keputusasaan? Karena tadi yang pertama, Yesus selalu ada di hidup kita. Dia setia mendampingi kita. Yang kedua, karena Yesus tidak fokus dengan kegagalan hidup kita, melainkan dia fokus dengan perubahan kita. Mengapa kita tidak boleh mengalami keputusasaan? Tidak boleh hidup dalam rasa putus asa? Karena Yesus nggak fokus dengan kegagalan kita. Yesus fokus dengan hidup saudara dan hidup saya. Setiap dari manusia pasti punya kegagalan. Dalam usahanya, dalam dagangannya, dalam bisnisnya, dalam pelayanannya. Pasti punya salah. Pasti punya kegagalan. Tapi Yesus tidak fokus dengan kesalahan kita dan kegagalan kita. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata, Dia Tuhan yang memiliki rencana dan rancangan dan hari depan yang penuh dengan harapan bagi hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita tidak boleh hidup dalam rasa putus asa? Yang ketiga, karena rasa putus asa bisa ditunggangi oleh iblis. Sama-sama katakan dengan saya, rasa putus asa bisa ditunggangi oleh setan. Sekali lagi, rasa putus asa bisa ditunggangi oleh iblis. Jadi saudara jangan mau putus asa. Aduh, sakit saya nggak sembuh, Pastor Verona. Saya sudah ikutin ibadah Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Nggak sembuh-sembuh, akhirnya percuma saya berdoa. Nah, ini iblis mau seperti ini. Sehingga kita meyakini, saya ini ada dosa, saya ini nggak layak, saya ini nggak layak terima mujizat, nggak layak terima kesembuhan, nggak layak terima pemulihan, nggak layak terima pertolongan Tuhan. Nah, kalau sampai ada di pikiran dan di hati, di telinga kita bilang nggak layak, nggak layak, nggak layak, nggak layak, itu suara pasti datang dari setan. Setan sudah menunggangi kehidupan kita. Setan sudah menjadi dalang atas hidup orang percaya. Tapi mulai hari ini tolaklah. Mulai pagi hari ini tolaklah. Aku yakin, aku percaya. Aku nggak boleh putus asa. Karena hidupku adalah bait Roh Kudus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Yesus ada di dalamku. Aku nggak boleh putus asa. Justru sebaliknya, di tengah-tengah kegagalanku, aku percaya ada rencana Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang ajaib, yang akan memulihkan hidupku, memberkati hidupku, dan mengubah keadaanku.
Dari yang tidak diberkati menjadi diberkati. Dari yang keadaan ekonomi sulit menjadi berkelimpahan. Dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Karena Tuhan mengurapi kita dan menaruh roh yang lebih daripada pemenang atas hidup saudara dan hidup saya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, yang keempat, mengapa kita tidak boleh hidup dalam rasa putus asa? Karena anugerah Tuhan Yesus yang besar selalu tersedia bagi kehidupan kita. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan pasti akan membimbing kita. Nggak perlu kita hidup dalam kekhawatiran, keputusasaan yang berlarut-larut. Sekali lagi, manusia pasti punya titik kelemahan, punya kesalahan, punya kegagalan. Tetapi percayalah, anugerahnya diberikan besar bagi hidup saudara dan saya. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak meninggalkan kehidupan kita. Ingat, putus asa bukanlah satu situasi dan kondisi. Putus asa adalah satu keputusan mutlak dari hati dan hidup kita. Kita yakini, kita percaya, saudara. Sama seperti Daud berkata, "Mengapa engkau gelisah dan tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Elohim." Hari ini, pagi hari ini, kita juga mau memperkatakan perkataan yang sama seperti Daud, sesuai dengan firman Tuhan. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan." Jangan putus asa, karena dalam Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada pembelaan, selalu ada penyertaan, dan anugerahnya selalu tersedia bagi kehidupan kita. Dia akan memberikan kita pertolongan, kemenangan yang gilang gemilang, dan mujizatnya setiap hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kemurahan Tuhan. Dan pagi menjelang siang hari ini firman-Mu sudah kami dengar. Biar kami hidup dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya hidup kami diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kami ingin masuk dalam perjamuan suci. Biar Tuhan menguduskan, menyucikan kami dengan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini, mari kita siapkan roti dan anggurnya. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara di rumah tidak memiliki perjamuan suci, tidak memiliki roti, saudara bisa menggunakan biskuit ataupun teh. Ya, kita siapkan roti dan anggur perjamuannya. Karena ini minggu pertama kita masuk dalam perjamuan suci, kita percaya seluruh rangkaian ibadah kita terikat dan termatrai melalui tubuh dan darah Kristus Yesus yang telah tercurah dan terpecah di atas kayu salib. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, siapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan suci di pagi menjelang siang hari ini. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan memimpin perjamuan suci Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Mari kita pegang roti perjamuan dan kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. "Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia." Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kita dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur ini, anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita minum, Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat perjamuan suci ini. Saudara, letakkan tangan kanan saudara di dada saudara masing-masing. Izinkan saya berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan suci ini kami yang sakit disembuhkan. Kami yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami yang lemah dikuatkan. Melalui tubuh dan darah-Mu kami yang sakit sudah disembuhkan. Tuhan menanggung seluruh kutuk dosa kami, pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya, kami dibela Tuhan, kami disayang Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah disembuhkan. Kami sudah pulihkan, kami sudah dipulihkan, kami sudah terima mujizat di minggu pagi yang berbahagia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sudah beribadah bersama dengan Gereja Jesus Christ Church dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Nanti malam saya akan menyampaikan firman Tuhan dan juga memimpin perjamuan suci kembali di ibadah Minggu Anugerah yang kedua pukul 7 malam di Facebook Pastor Verona dan juga YouTube Pastor Verona Official. Dan besok kita akan bertemu kembali dalam ibadah kabar baik. Hari Rabu kita tetap ada doa pemulihan. Hari Jumat kita ada tetap doa pemulihan. Hari Kamis kita ada cuplikan Yesus penyembuhku, kesaksian bagaimana jemaat Tuhan mengalami kesembuhan. Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa menyatakan kuasanya bagi setiap jemaat Tuhan. Dan saya juga, Pastor Verona, mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu sudah telah berikan bagi gereja yang kita kasih ini, Gereja Jesus Christ Church. Jangan lupa tanggal 15 April kita akan ada rally KKR Paskah. 15 April hari Jumat jam 10 pagi, satu sesi saja. Kita akan ada KKR Paskah. Hari Sabtu kita ada ibadah doa pemulihan wanita, tatap muka langsung pukul 10 pagi. Dan juga hari Minggunya kita akan mengadakan ibadah 2 sesi, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus jam 10 dan jam 5 sore. Semua akan dijalankan secara ibadah tatap muka dan juga ada juga ibadah online. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah online tetap saya layani, ibadah tatap muka juga saya akan layani. Saudara bisa persiapkan diri untuk mengikuti ibadah tatap muka di Gereja Jesus Christ Church. Mari siapkan hati kita akan menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus turun ke hidup kita mulai pagi hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya Pastor Verona, sampai berjumpa di ibadah-ibadah Jesus Christ Church yang lain dan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.